Pendengar, tanggal 1 Desember ditetapkan sebagai Hari AIDS Sedunia. Menjamin akses pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS atau ODA masih menjadi isu utama. Lantas bagaimana idealnya seluruh pimpinan bangsa menjamin akses tersebut? Kami akan memperbincangkan hal itu bersama aktivis penanggulangan HIV/AIDS, Afrizal Hafiz. Selamat pagi, Mas Hafiz. Selamat pagi juga, Mbak Natali. Iya, Mas Hafiz, bagaimana update kasus HIV di Bali? Kalau untuk situasi HIV di Bali untuk sampai tahun 2024 ini cukup memprihatinkan karena kasus HIV yang ditemukan selalu bertambah. Untuk data Januari sampai bulan Juni 2024 ditemukan sebanyak 989 kasus. Dan untuk total keseluruhan dari tahun 87 sampai 2024 itu tercatat sebanyak 12.576 orang yang didapat dari data Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Berarti angkanya memang bertambah terus begitu, Mas Hafiz? Bertambah terus. Dari jumlah tersebut masih banyak pasien yang tidak mau melanjutkan pengobatan karena alasan salah satunya adalah stigma buruk yang berasal dari diri sendiri, seperti merasa malu datang ke layanan kesehatan secara rutin. Kondisi itu pun menyebabkan ODA bisa meninggal dunia karena komplikasi penyakit yang disebabkan rendahnya kekebalan tubuh, begitu, Mbak. Iya. Baik, ini kan stigma dari orang-orang sekitar dan juga dari diri sendiri begitu. Tapi bagaimana dengan pelayanan dan pengobatan terkait HIV, IMS yang tersedia bagi ODIF dan ODA ini, Mas Hafiz? Kalau untuk pelayanan dan pengobatan itu sudah didukung penuh oleh pemerintah, saat ini sudah maksimal dan saya rasa sudah sangat lengkap. Kita lihat dari pertama sudah banyak teman-teman petugas atau penyangkal lapangan yang memberikan edukasi kepada masyarakat dan teman-teman petugas merujuk atau mengajak masyarakat ke layanan kesehatan untuk melakukan tes darah. Untuk layanan kesehatan juga sudah banyak tersebar pada umumnya. Setiap puskesmas di Provinsi Bali sudah bisa melayani tes HIV dan juga IMS. Dan untuk dari segi pengobatan juga sudah mendukung secara maksimal dalam pengobatan HIV dan IMS. Dan satu lagi, setiap layanan juga sudah didukung oleh teman-teman pendamping yang memberikan pendampingan dalam pengobatan, terutama dukungan psikologis untuk ODIF dan ODA. Baik, jadi apakah memang masih ada yang perlu dimaksimalkan ini untuk pelayanan dan pengobatan terkait HIV IMS ini? Kalau untuk pengobatan dan pelayanan itu sudah maksimal, saya kembali ke masyarakatnya, apakah mau untuk melakukan tes atau tidak. Kembali ke edukasi dan kesadaran tentang kesehatan, Mbak Natali. Baik, tadi Mas Hafiz mengatakan bahwa stigma diskriminasi ini masih kita dengar begitu ya. Bagaimana upaya kita untuk bisa menghapus stigma ini agar tidak menjadi isu begitu dalam pelayanan dan pengobatan terkait HIV/IMS ini, Mas Hafiz? Memang benar stigma dan diskriminasi menjadi salah satu tantangan berat dengan penanganan orang dengan HIV. Hal ini juga mempengaruhi bagaimana penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Bali. Seperti kita tahu, stigma adalah gambaran label negatif untuk orang lain karena adanya perbedaan baik dalam hal fisik, sosial maupun medis. Mungkin beberapa faktor memunculkan stigma dalam meliputi pengetahuan, ketakutan, norma dan keyakinan. Orang HIV sering mengalami stigma karena label HIV era dengan pelaku menyalahi norma sosial. Hal tersebut dapat menghambat individual untuk mengakses layanan kesehatan berujung pada transmisi HIV lebih lanjut. Kalau bicara stigma dan diskriminasi berasal dari internal dan eksternal tentunya. Internal dari diri sendiri, biasanya di layanan mereka malu ke layanan, terus belum siap menerima status karena pernah melakukan hal berisiko, dan juga orang yang melakukan pengobatan jenuh dengan minum obat secara setiap hari. Dan sedangkan untuk eksternal bisa dikatakan sudah tidak ditemukan adanya stigma dan diskriminasi di layanan di Bali sudah menerapkan ramah komunitas atau ramah pasien. Baik, selain stigma dan juga diskriminasi, adakah isu lain terkait HIV/IMS ini, Mas Hafiz? Jadi kita di layanan dan juga teman-teman komunitas yang bergerak dalam penanggulangan HIV/AIDS dan juga penegakan HAM, kita isu yang lagi difokuskan pada saat ini yaitu penanganan kasus kekerasan yang terjadi. Khusus yang kekerasan terjadi yang kita ambil yaitu kekerasan berbasis gender yang menjadi isu diperhatikan oleh beberapa lembaga dan komunitas, baik itu secara nasional dan juga daerah. Isu kekerasan berbasis gender merupakan bagian dari penegakan HAM gitu. Nah, jadi kita juga sudah menerapkan program-program di mana teman-teman komunitas juga dilatih dalam membantu
secara hukum di luar pengadilan atau disebut dengan paralegal. Baik. Terakhir Mas Hafiz, apa harapan dan himbauan di Hari AIDS Sedunia ini, dan mungkin ada kegiatan apa di Hari AIDS Sedunia ini juga Mas Hafiz? Oke, untuk hari ini kebetulan lagi hujan, kebetulan kita merencanakan kegiatan untuk Yayasan Kedip Praja, ada peringatan Hari AIDS Nasional di lapangan Puputan. Lagi kena hujan, mungkin saya juga berangkat ke sana sebentar lagi. Kalau untuk harapan di tahun 2024 ini, semoga semakin hari semakin banyak masyarakat yang sadar akan kesehatan agar penularan HIV dapat segera diatasi. Untuk himbauannya, saya sebagai aktivis, ayo yang merasa pernah melakukan hal berisiko atau merasa tertular, segera lakukan tes untuk menjaga kesehatan. Karena kesehatan adalah hal utama untuk diri sendiri melebihi apapun. Kalau bukan diri sendiri yang peduli, siapa lagi? Ya. Gitu. Baik, terima kasih Mas Hafiz sudah berbagi informasi terkait peringatan Hari AIDS Sedunia hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama aktivis penanggulangan HIV/AIDS Afrizal Hafiz. Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.